Shalom saudara-saudara, kita akan merenungkan kembali kebenaran firman Tuhan untuk hari ini. Mari kita menyiapkan hati kita, saya mengajak kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur untuk hari ini. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu yang tidak terhingga, anugerah-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Kami boleh menjadi anak-anak-Mu. Dan hari ini kami mohon tuntunan Tuhan. Kami akan berjalan bersama Engkau melalui tuntunan kebenaran firman-Mu yang akan kami renungkan. Berkati kami semua demi nama Tuhan Yesus. Amin. Renungan saya ambil dari 1 Korintus 10 ayat 31. Jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Bagaimana saudara memandang hidup ini? Ayat yang baru kita baca ini mengajarkan bahwa hendaknya kita memandang hidup ini sebagai peluang atau kesempatan untuk kita memuliakan Allah. Kita dilahirkan di dunia ini bukan untuk hidup bagi diri sendiri, tetapi bagi Allah. Jika kita adalah pencipta diri kita sendiri, maka kita boleh hidup bagi diri kita sendiri. Jika kita dapat menjadi penyebab pertama dari diri kita sendiri, maka kita boleh menentukan sendiri akhir hidup kita, kisah hidup kita. Tetapi kenyataannya, faktanya adalah Allah yang telah menciptakan kita. Ketika Allah menciptakan kita, kita diciptakan adalah untuk diri Allah sendiri. Dan Allah menempatkan kita di dalam dunia ini semata-mata juga bagi dirinya sendiri. Maka kita wajib untuk memuliakannya. Bukan nanti kita memuliakan kalau kita jumpa Tuhan di surga, tetapi sejak saat kita ada di dunia ini, di bumi ini, di tengah segala berbagai keadaan hidup kita, suka duka, kesulitan, pencobaan, kejayaan apapun, kita wajib memuliakannya. Tidak ada seorang pun yang diutus ke dalam dunia untuk tidak berbuat apa-apa atau menganggur atau untuk memberikan hasil bagi dirinya sendiri. Sebaliknya, pekerjaan dan sasaran utama kita di bumi ini ialah demi kemuliaan Allah. Saudara, setiap kita tentu punya kebutuhan, makan, minum, itu kebutuhan kita untuk hidup. Kita juga punya hobi, punya minat dan panggilan umum sebagai orang tua, sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, atau juga dalam pekerjaan kita. Ya, kita tidak boleh hanya memperhatikan semuanya itu untuk tujuan kita sendiri, melainkan semua itu harus kita arahkan untuk hormat kemuliaan bagi Tuhan kita. Saudara, demikian juga dengan panggilan khusus kita. Tuhan Yesus pernah berkata, "Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya." Yohanes 17 ayat 4. Nah, di dalam sebuah rumah yang besar, masing-masing orang mempunyai tugasnya sendiri. Demikianlah Allah telah merancang setiap pekerjaan yang harus dilakukan setiap orang. Beberapa orang dalam satu panggilan dan yang lain dalam panggilan yang berbeda. Tetapi semuanya mempunyai tugas dan pekerjaan untuk kemuliaan Allah. Saudara, mari setiap pagi ketika kita bangun dari tidur kita, harusnya kita menghidupkan kepekaan ini di dalam hati dan pikiran kita sejak kita bangun dari istirahat kita. Ya, hari ini kita akan lalui bersama dengan Allah. Tatkala seorang percaya meninggalkan rumahnya, ya pagi-pagi dia bangun mau beraktivitas, ia harus ingat bahwa dirinya berada di bawah kendali dan perintah dari Kristus. Ia tidak seharusnya melakukan apa yang menyenangkan bagi dirinya sendiri, tetapi harus dipandu dengan aturan dan demi kemuliaan Allah. Tidak hanya di dalam tugas-tugas gereja
atau komunikasi langsung kita dengan Allah, melainkan juga dalam semua aktivitas kita. Saat kita bekerja, kita bisnis, kita berolahraga, kita rekreasi, kita istirahat sekalipun. Ya, kita lakukan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudara, apa artinya melakukan segala sesuatu di dalam nama Kristus? Artinya kita melakukannya sesuai dengan kehendak dan perintah Kristus. Ya, termasuk ini pun dalam hal istirahat. Ya, kita wajib melakukannya bagi kemuliaan Allah kita. Jadi, mari apapun yang kita lakukan, lakukanlah bagi Allah. Mari kita lakukan dengan kekuatan dari Allah, baik dalam setiap kata dan juga tindakan. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa lagi.